Hai everyone, selamat datang di Ayo English dengan aku Miss D. Lesson ini adalah part dari Tenses Made Easy series di channel ini. Sebelum mulai, seperti biasa aku info aja, nanti kalau mau catat atau screenshot, bisa pause aja videonya. Oke, let's get started. Di video kali ini kita akan bahas lagi satu tense di English yaitu present perfect tense. Kita akan bagi lesson ini di 3 part. Yang pertama, fungsinya, yang kedua, strukturnya, dan yang ketiga, latihan soal. Are you ready? Ayo langsung aja kita mulai ke fungsinya. Fungsi present perfect tense ada 3. Yang pertama, experience up to the present. Yang kedua, past action with present result. Dan yang ketiga, action started in the past and continues in the present. Don't worry, kita akan bahas satu-satu. Dimulai dari yang pertama. Fungsi yang pertama adalah experience up to the present. Yang maksudnya adalah pengalaman yang berhubungan dengan masa kini. Maksudnya adalah pengalaman yang terjadi selama hidup kamu. Jadi masih ada kaitannya dengan sekarang. Contohnya di sini ada 2. I have traveled to Europe. She has seen a ghost. Nah, kalau untuk fungsi yang pertama ini tentang pengalaman, kita bisa pakai 2 adverbs atau kata keterangan. Yang pertama ever, pernah, dan never, tidak pernah. Contohnya kalau aku pakai adverb di contoh ini, I have ever traveled Europe. Saya pernah berpetualang atau travel di Eropa. She has never seen a ghost. Dia tidak pernah melihat hantu. Jadi bisa disisipkan di kalimat itu. Fungsi yang kedua adalah past action with present result atau aktivitas di masa lalu tapi masih ada kaitannya dengan saat ini, di mana hasilnya bisa dilihat saat ini atau di masa sekarang. Contohnya, I have done my laundry. He hasn't eaten breakfast. Nah, untuk fungsi ini kita bisa pakai 2 adverb lagi. Yang pertama yet, belum, already, sudah. Contohnya kalau aku sisipkan di kalimatnya, I have already done my laundry. Saya telah mencuci baju saya. Jadi, present result-nya atau hasil yang bisa dilihat sekarang, kamarnya sudah rapi, tidak ada baju kotor, dan lain-lain. He hasn't eaten breakfast yet. Dia belum sarapan. Hasil yang kita bisa lihat untuk sekarang adalah dia masih lapar. Dan fungsi yang terakhir adalah unfinished action atau aktivitas yang dimulai di masa lalu tapi sampai sekarang masih belum selesai, masih berlanjut. Contohnya, they have been married for 2 years. She has lived here since 2010. Untuk fungsi yang terakhir ini, ada 2 adverbs lagi atau kata keterangan yang bisa kita sisipkan. Yang pertama adalah for dan yang kedua adalah since. For artinya selama dan since sejak. Jadi ini lebih ke time expression. Seperti bisa dilihat di contohnya, they have been married for 2 years. Mereka telah menikah selama 2 tahun. She has lived here since 2010. Dia sudah tinggal di sini sejak 2010. Jadi ada 3 itu untuk fungsinya. Tapi sebelum kita masuk ke part yang kedua atau strukturnya, ada catatan sedikit. Be really careful. Present perfect bukan past simple, jadi nggak sama. Walaupun beberapa fungsinya ada kaitannya dengan aktivitas di masa lalu, tapi itu bukan fokusnya. Yang difokuskan adalah result atau hasil yang bisa dilihat di masa sekarang. Jadi nggak sama. Maka dari itu, kalian tidak boleh memakai time expression yang spesifik di masa lalu. Seperti yesterday, kemarin, last month, bulan lalu, di 2020, dan lain-lain. Jadi, waktu yang spesifik di masa lalu untuk the past tidak boleh digunakan. Tapi kalian bisa pakai adverbs atau kata keterangan seperti yang aku udah sampaikan di masing-masing fungsinya tadi. Atau ada time signals yang lain yang bisa digunakan seperti recently, baru-baru saja, so far, selama ini, until now, sampai sekarang, etc. dan lain-lain. Aku harap cukup jelas sampai sini. Sekarang kita masuk part kedua, yaitu strukturnya. Seperti biasa, kalau kalian udah ngikutin series ini, ada 3 part untuk strukturnya. Yang pertama positif atau affirmative, yang kedua negatif, dan yang ketiga question, kalimat pertanyaan atau interrogative. Kita masuk ke positive structure dulu. Kalau untuk positive structure, kita bisa mulai dari subject, lalu diikuti have atau has, diikuti verb 3, lalu object.
Di sini kita mulai dulu dengan subjek I, you, we, dan they. Untuk subjek-subjek ini kalian harus pakai have, diikuti verb 3, baru objek kalau perlu. Contohnya, I have painted my room. Saya sudah mengecat kamar saya. Tapi kalau subjeknya he, she, it, atau sebuah nama harus pakai has, bukan have lagi. Lalu diikuti verb 3 sama dan objek kalau perlu. Contohnya, he has painted the room. Nah, kita bahas sebentar tentang verb 3. Jadi verb 3 memang ada modification atau modifikasi dari verb 1-nya. Jadi mungkin agak membingungkan untuk beberapa orang. Jadi ada dua tipe untuk past participle verbs. Yang pertama regular dan yang kedua irregular. Untuk yang regular, simple sekali. Tinggal verb 1-nya ditambah d atau ed. Contohnya play jadi played. Jadi kebanyakan untuk regular verb 2 sama verb 3-nya sama. Love jadi loved, cook jadi cooked, want jadi wanted. Irregular verbs, it change completely. Jadi berubah drastis, tidak sama-sama sekali. Jadi ini yang perlu penghafalan. Contohnya sleep jadi slept, eat jadi eaten, go jadi gone, fly jadi flown. Ada beberapa di sini yang irregular verbs, verb 2-nya sama dengan verb 3. Ada beberapa yang semuanya beda. Verb 1, verb 2, verb 3. Jadi setelah ini kalau kalian mau menghafalkan irregular verbs yang lain, bisa aja lihat di Google, banyak sekali di sana. Jadi bisa dihafalin sendiri di rumah, oke? Setelah positif, kita masuk ke yang negative structure. Sama untuk negative structure-nya, tinggal tambah not. Jadi dimulai dengan subjek, lalu diikuti have atau has, diikuti not, lalu verb 3, lalu objek kalau perlu. Di sini ada sedikit contraction, jadi bisa dipersingkat. Have not jadi haven't, has not jadi hasn't. Oke, kita move on ke yang question atau kalimat pertanyaan. Ada dua, closed question, yes or no, dan yang kedua information question atau open question. Aku udah jelasin tentang ini di video-video sebelumnya di series ini, jadi aku nggak akan ulang lagi di sini, oke? Kita langsung aja yang ke closed question atau yes or no. Dimulai dari have atau has-nya, lalu subjeknya, lalu verb 3. Contohnya, have you studied English? Sudahkah kamu belajar bahasa Inggris? Jawabannya ada dua saja kemungkinannya. Yes, yes I have. Or no, no I have not, or I haven't. Untuk open question, rumusnya sama seperti yang yes or no tadi, tapi sebelum itu ditambah question word atau kalimat tanya. Bisa dilihat di situ. Contohnya, what have you done? Apa yang telah kamu lakukan? How long has Anna worked as a doctor? Berapa lama Anna bekerja sebagai dokter? Eits, belum selesai strukturnya. Kita masih ada satu lagi, yaitu be. Jangan lupa, aku udah sering bilang kalau di bahasa Inggris di beberapa tense, kadang kita tidak memerlukan kata kerja atau verb. Kalau itu terjadi, kita harus pakai bentuk be. Lalu diikuti dengan kata benda atau kata sifat. Kalau untuk present perfect, untuk be, kita ubah ke verb 3-nya, yaitu been. Jadi setelah auxiliary-nya atau have atau has-nya, kita tambah been, lalu diikuti kata benda atau kata sifat. Jadi tidak ada kata kerja sama sekali. Contohnya, my dad has been a singer all his life. Ayahku telah menjadi penyanyi selama hidupnya. I have been tired since this morning. Saya telah merasa lelah sejak pagi ini. Close question-nya atau yes or no-nya sama, di switch aja posisinya, jadi have atau has dulu sebelum subjeknya. Have you been tired? Has your dad been a singer all his life? Jawabannya again cuma dua, yes atau no. Contoh untuk pertanyaan yang pertama, yes he has, no he hasn't. Untuk yang kedua, yes I have, no I haven't. Open question, lagi-lagi sama, cuma tinggal tambah kalimat tanya di depannya. Contohnya, since when has he been a singer? Sejak kapan dia telah menjadi penyanyi? Why have you been tired? Kenapa kamu telah merasa lelah? Jelas sampai sini? Apa udah take notes? Kalau merasa udah jelas, mari kita kerjain latihan soal. Soal yang pertama,
I blank my hands. Jawabannya I have washed my hands. Saya telah mencuci tangan saya. Kita ubah ke negatif. I haven't washed my hands. Ke closed question. Have you washed your hands? Okay. Open question. Why have you washed your hands? Or why have you washed them? Second question. Bob blank a gift for his mom. Kira-kira jawabannya apa? Bob has bought a gift for his mom. Bought, verb 3-nya, buy verb 1-nya. Kita ubah ke negatif. Menjadi Bob hasn't bought a gift for his mom. Dia belum membeli hadiah untuk ibunya. Ke close question. Has Bob bought a gift? Ke open question. What has Bob bought for his mom? Soal selanjutnya. Mr. Mike and Miss D blank us for 5 years. Hati-hati dengan subjeknya ada Mr. Mike and Miss D. Jadi kita harus pakai have. Mr. Mike and Miss D have taught us for 5 years. Taught adalah verb 3 dari teach. Kita ubah ke negatif. They haven't taught us for 5 years. Ke close question. Have they taught us for 5 years? Yang terakhir ke open question. How long have they taught us? Kalian bisa pakai kalimat pertanyaan yang lain, tapi ini cuma satu kemungkinan. Okay? So, how was the lesson you think? Easy? Difficult? Aku harap video ini bisa bantu banget buat kalian lebih paham tentang present perfect tense. Kalau misal ada pertanyaan, mau ada yang dikoreksi, silakan komen di bawah, kita diskusi di sana. That's all for today's video. Subscribe if you learned something. And that's all for today. Bye-bye.